warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Subeno Arif dari Forum News Network. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, hampir dapat dipastikan memang akan betul-betul terjun ke dunia politik. Dan partai yang dipilih oleh Kaisang adalah Partai Solidaritas Indonesia yang kini dipimpin oleh mantan vokalis grup band Nidji, Haji Giring Ganesa Jumario. Sinyal atau tanda kuat bahwa Kaisang itu betul-betul serius terjun ke dunia politik dan yang dipilih adalah PSI terlihat dari sebuah video pendek yang diunggah di akun media sosial resmi dari PSI, yakni di Instagram dan Twitter, atau sekarang namanya adalah platform X. Nama aku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik, namun aku punya tujuan yang besar untuk Indonesia lebih baik. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Walau disamarkan dengan nama Mawar, ini agak aneh ya pilihan namanya, kan kok Mawar, seorang laki-laki ya. Saya yakin Anda bisa tetap dengan jelas memastikan bahwa pria tersebut adalah Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Ada dua suara yang muncul dalam video tadi. Pertama, dialog antara seorang pria yang lebih dewasa dan seorang anak muda. Suara pria yang lebih dewasa atau lebih tua gitu, kalau kita simak tadi kan identik dengan suara Presiden Jokowi, dan suara anak muda tadi adalah suara Kaisang alias Mawar. Ini dialog antara ayah dan anak. Ingat ya, simbol PSI adalah tangkai mawar merah. Makanya kemudian namanya dipilih nama si pria tadi, si Mawar tadi, si Kaisang tadi. Itu kayak namanya adalah Mawar. Dialog itu tampaknya yang tadi pertama itu diambil saat momen Presiden Jokowi adu pancul dengan Kaisang beberapa waktu yang lalu. Setelah itu muncul wajah dalam bentuk remang-remang. Ini persisnya bukan siluet ya ini ya, karena kita masih bisa dengan jelas mengenali wajah Kaisang. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, ketika ditanya soal kepastian Gibran akan menjadi politisi PSI, itu malah bercanda dia menjawabnya. Ini saya bacanya di detik.com. Masa sih, tadi dia gitu, wah doain ya, kata Grace Natali. Sementara Sekjen PSI, Ihsanah Bagus Oka, justru mempertanyakan, malah balik mempertanyakan apakah itu memang benar suara Kaisang. Dan dia pun meminta doa. Memang mirip suara Mas Kaisang ya, mohon doanya ya, kata Ihsanah. Pilihan Kaisang yang akhirnya bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Sudah cukup lama Kaisang maupun PSI ini menunjukkan kedekatan keduanya ini ya. Padahal kan sesungguhnya PDIP seperti dikatakan oleh Puan Maharani juga menawarkan jika Kaisang akan terjun ke dunia politik, silakan bergabung dengan PDIP gitu. Seperti juga bapaknya, kakaknya dan juga kakak iparnya. Tetapi kalau kita lihat interaksinya justru ya Kaisang itu makin lama makin menunjukkan kedekatannya dengan PSI. Tetapi justru yang jadi pertanyaan besar kita, jika akhirnya Kaisang benar-benar masuk ke PSI, bagaimana hubungan selanjutnya antara Jokowi dengan PDIP? Pertanyaan ini penting kita ajukan karena kan ada aturan di PDIP yang mewajibkan dalam satu keluarga itu hanya ada boleh satu partai. Konsekuensinya jika melanggar itu dipastikan akan dipecat. Dan itu pernah terjadi dengan Gubernur Maluku, Irjen Polisi Purnawirawan Murad Ismail. Murad dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku dan dipecat sebagai kader partai karena istrinya itu mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Ini nggak main-main ya, Ketua DPD 1 dan kemudian dia adalah seorang gubernur. Apakah ketentuan yang sama juga akan berlaku bila akhirnya Kaisang benar-benar bergabung ke PSI? Maka Jokowi sebagai ayah kandungnya juga akan dipecat oleh PDIP. Apakah Gibran, ini kakak kandung Kaisang yang kini wali kota Solo
juga akan dipecat. Begitu juga dengan Bobi Nasution, kakak iparnya yang kini menjadi wali kota Medan. Padahal kan kedua orang ini sedang bersiap-siap untuk mengincar jabatan yang lebih tinggi lagi. Kalau Gibran itu target minimalnya ya gubernur di Jawa Tengah, sementara Bobi Nasution itu diperkirakan mengincar jabatan sebagai gubernur Sumatera Utara. Konsekuensi lain yang jauh lebih serius, bagaimana masa depan hubungan Jokowi dengan PDIP khususnya dalam Pilpres 2024 nanti. Apakah dia ini dengan mengizinkan Kaisang untuk bergabung PSI itu benar-benar sepenuhnya itu akan mengalihkan dukungannya ke Prabowo Subianto atau tetap bersama Ganjar? Atau opsi lain seperti sekarang ini tetap bermain dua kaki, baik mendukung Ganjar maupun Prabowo. Tapi bagaimana dengan posisi Kaisang tadi? Karena itulah kepastian Kaisang bergabung dengan PSI itu menjadi indikator penting masa depan hubungan Jokowi dengan PDIP, terutama dikaitkan dengan sikap internal PDIP yang tidak memperbolehkan dalam satu keluarga itu berbeda pilihan partai politiknya. Oh, maksud saya bukan hanya sekedar pilihan ya, tapi soal posisinya sebagai apakah itu sebagai caleg ataukah sebagai kandidat kepala daerah. Pertanyaan lain, apakah kalau kemudian akhirnya Kaisang itu memutuskan bergabung dengan PSI karena Jokowi selain petugas partai dia adalah seorang presiden, maka soal ketentuan tadi, ketentuan internal yang diberlakukan pada Gubernur Maluku Murad Ismail itu tidak berlaku. Jadi buat Jokowi adalah sebuah pengecualian. Kalau video tadi, video yang diunggah oleh PSI tadi merupakan sinyal kuat Kaisang akan bergabung menjadi kader PSI, apa posisi politik yang Kaisang incar? Sebab sebelumnya PSI kan sempat menjagokan Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Ini nggak main-main karena PSI itu kemudian sudah memasang baliho-baliho besar di sejumlah tempat di Depok, di Jawa Barat dengan tagline PSI menang Kaisang wali kota. Diusungnya Kaisang sebagai wali kota Depok sempat menjadi sensasi politik tersendiri dan membuat PKS yang selama 4 periode menguasai Depok menjadi ketar-ketir dan pasang kuda-kuda. Apalagi kan ini kemudian Kaisang juga disebutkan dia juga menyatakan serius dan juga bahkan sudah membentuk tim sukses sendiri. Namun belakangan muncul kepastian bahwa Kaisang itu tidak akan maju pada Pilkada Depok. Presiden Joko Widodo memastikan putra bungsunya itu Kaisang Pangarep tidak bakal maju dalam pemilihan wali kota Depok 2024. Jokowi menyampaikan hal itu, kepastian itu ketika bertemu dengan 19 pemimpin redaksi di Istana Negara hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 lalu. Enggak maju Pilwalkot, dia mau jualan pisang. Jadi enggak benar dia mau jadi wali kota. Itu kata Jokowi sambil bercanda kepada pemimpin redaksi. Dan hal itu kemudian ditegaskan kembali ketika Jokowi bertemu dengan DPP PSI di Istana Presiden pada 4 September 2023 lalu. Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni mengatakan Kaisang Pangarep dipastikan tidak akan maju menjadi bakal calon wali kota Depok pada Pilkada 2024. Partai menurut dia mendapat kepastian itu ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Raja Juli bersama Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natali sempat bertemu Presiden di Istana Kepresidenan pada Senin malam 4 September 2023. Udah dijawab Pak Jokowi, ya kemungkinan besar Mas Kaisang tidak akan ke Depok, itu kata Raja Juli. Kalau Kaisang tidak jadi atau batal jadi calon wali kota Depok, kemana Kaisang akan bertengger? Apakah dia kembali ke Solo, bersiap menggantikan Gibran yang sekarang mengincar posisi yang lebih tinggi? Opsi menjadi wali kota Solo ini kan sesungguhnya opsi paling awal ketika Kaisang itu melalui Gibran menyatakan kesiapannya masuk ke dunia politik. Gibran yang sebelumnya dipersiapkan menjadi gubernur Jawa Tengah atau DKI, belakangan ini kan diduga dipersiapkan menjadi calon wakil presiden seiring dengan bergulirnya gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Kabar yang santer, Kaisang itu dipersiapkan menjadi anggota DPR RI PSI untuk Dapil 5 Solo Raya. Dapil 5 ini meliputi kota Surakarta, Boyolali, mana lagi ya, Klaten, Karanganyar kalau tidak salah seperti itu ya. Dan kalau memang betul di situ berarti ya Kaisang ini akan bersaing dengan Puan Maharani, karena Puan Maharani itu selama ini kan dia mendulang suaranya di Dapil 5 Solo Raya ini ya. Selain Puan Maharani di Dapil 5 Solo Raya ini ada juga politisi PDI Arya Bima.
Atau kalau tidak di situ, kemungkinan dia di dapil 4. Kalau di dapil 4 ini ya bergeser sedikit, dia itu akan bersaing dengan Putri Puan Maharani yang juga menjadi caleg di dapil ini. Di situ juga ada Bambang Pacul di situ ya. Jadi ini akan seru kalau memang benar ya, Gibran ditempatkan di dapil 5 Solo Raya atau dapil 4 yang ada di sebelahnya gitu. Saat ini nama Kaisang itu belum masuk dalam daftar calon sementara dari PSI. Diperkirakan bila benar dia akan menjadi anggota DPR RI, maka namanya itu baru akan masuk dalam daftar calon tetap pada bulan November nanti ya, karena memang partai sekarang ini kan sedang memasukkan daftar calon sementara untuk dicermati oleh publik, dan kemudian nanti dari pencermatan oleh publik itu kemudian ditetapkan daftar calon tetap. Bisa saja orang yang belum masuk daftar calon sementara bisa nanti masuk di ujung di daftar calon tetap. Apa artinya bila benar Kaisang itu masuk menjadi caleg PSI? Pertama, Jokowi dipastikan akan mendorong PSI masuk parlemen, ya, harus lolos parliamentary threshold. Masuk anaknya menjadi calon anggota legislatif dan partainya tidak lolos presidensial parliamentary threshold, ya. Kan misalnya kemudian nantinya Kaisang mendulang suara sangat tinggi tapi partainya tidak lolos parliamentary threshold, kan dia juga batal juga menjadi anggota parlemen. Ini kasusnya yang sama terjadi pada Grace Natali ya. Jadi dipastikan kalau Kaisang memang masuk menjadi anggota PSI dan kemudian menjadi caleg, ya PSI ini akan sekuat tenaga akan didorong oleh Presiden Jokowi untuk menjadi partai di parlemen. Kedua, dengan PSI menjadi parlemen, dipastikan ini Jokowi itu akan punya kendaraan politik pasca dia tidak lagi menjadi presiden. Dia nanti posisinya bisa seperti Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, setelah lengser dari kursi presiden tetap bisa berkiprah dalam dunia politik atau cawe-cawe dalam dunia politik dengan partai yang dimilikinya di parlemen. Jokowi juga bisa membuat dinasti baru politik melalui PSI ini seperti lagi-lagi seperti Megawati dan SBY. Kan sekarang yang ditempatkan kalau Megawati dia langsung mengetuainya dan kemungkinan nanti estafetanya kepada Puan Maharani. Sementara kalau SBY lebih cepat melakukan estafeta dengan menempatkan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Posisi Jokowi ini semakin kuat bila ternyata cawe-cawe politiknya pada Pilpres kali ini berhasil, baik melalui Prabowo maupun Ganjar. Jadi dia nanti punya PSI, punya PDI atau punya Gerindra. Ketiga, kalau kemudian Kaisang betul-betul masuk PSI dan PSI kemudian memutuskan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo, maka peluang Prabowo memenangkan Pilpres 2024 itu menjadi lebih besar. Ini sekali lagi bukan soal endorsement Jokowi ya, karena endorsement Jokowi kan dari berbagai survei menunjukkan bahwa tidak cukup signifikan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah mesin kekuasaan yang ada di tangan Presiden Jokowi. Itu mulai dari aparat penegak hukum, KPU, Kementerian Dalam Negeri, dan kepala-kepala daerah. Jadi betul-betul siapapun yang didukung oleh Presiden Jokowi ini nggak boleh dia pandang enteng. Karena itu menjelaskan mengapa tampak sekali upaya keras dari PDIP maupun Prabowo untuk berebut pengaruh atau berebut Jokowi. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya belakangan ini, PSI memang lebih condong ke Prabowo ya, kendati dalam pertemuan terakhir dengan Presiden Jokowi yang tanggal 4 September kemarin kan dia diingatkan bahwa jangan dulu terburu-buru untuk menentukan dukungan kepada siapa calon presidennya karena partai politik masih banyak drama-drama sinetronnya, itu kata Presiden Jokowi. Tetapi kan kita lihat ada belakangan ini kecenderungan PSI semakin kuat ke Prabowo itu terlihat ya. Kalau dalam deklarasi partai sebelumnya itu ya PSI itu ketika misalnya dalam deklarasi PBB pimpinan Yusril kepada Prabowo, begitu juga dengan dukungan dari Partai Gelora pimpinan Anies Mata dan Fahri Hamzah ke Prabowo, itu PSI hadir, tapi yang hadir pada waktu itu hanya level ya bukan elitnya, yakni Syaril Tanzil ini juru bicara dan ini pun anggota baru dari PSI. Tapi kemarin ketika SBY dan AHY datang ke Hambalang dan kemudian Demokrat menyepakati untuk mendukung Prabowo, meninggalkan koalisi perubahan bersama Anies Baswedan, itu PSI itu datang dengan tim lengkap. Ada Grace Natali, Sekretaris Dewan Pembina, Wakil Ketua Dewan Pembina,
ada Raja Juli Antoni, ketua sekretaris Dewan Pembina, dan kemudian DPP PSI juga lengkap, kecuali Ketua Umum PSI Giring Ganesa Jumaryong tidak hadir. Bahkan juga Ade Armando ini anggota baru dari PSI juga hadir ketika di Hambalang. Kecenderungan bahwa PSI mungkin lebih cenderung untuk mendukung Prabowo ini kan soal hubungannya dengan PDIP ya. Nasibnya PSI itu sama Jokowi itu sebenarnya sama di hadapan PDIP. Ini merasa sama-sama kurang dihargai. Kalau Jokowi masih tetap dianggap sebagai petugas partai, sementara PSI ini mereka itu kalau dalam bahasanya Inggris disebut sebagai bocil, ya. Sementara dengan Prabowo, PSI itu merasa dihargai. Oh, ini Prabowo malah datang ke kantor PSI. Ini bukan PSI yang datang ke Prabowo, tapi Prabowo yang mendatangi kantor PSI. Ini yang membuat kader dan pimpinan PSI itu merasa tersanjung oleh Prabowo. Begitu juga halnya dengan Pak Jokowi, kan benar-benar ditempatkan posisi sangat tinggi oleh Pak Prabowo, dianggap sebagai guru politiknya, guru dalam mengelola negara gitu ya. Keempat, bila Kaisang ke PSI dan PSI mendukung Prabowo, maka dapat dipastikan Jokowi akan mendukung sepenuhnya Prabowo, dan itu artinya Jokowi pecah kongsi dengan PDIP. Kelima, sebaliknya, bila Jokowi ke Ganjar, maka PSI itu mau tidak mau akan ke Ganjar, ya, karena bagaimanapun juga seperti dikatakan oleh Raja Juli Antoni, kan PSI ini adalah partai yang tegak lurus kepada Pak Jokowi. Dan kalau kemudian Pak Jokowi ke Ganjar dan PSI juga ke sana, kendati Kaisang masuk PSI, beda pilihan dengan Jokowi, Gibran dan Bobi, maka saya kira standar dari PSI yang mengharuskan satu partai tadi bisa lebih dilunakkan, tidak memperlakukan keluarga Jokowi seperti halnya keluarga Gubernur Maluku Murad Ismail. Kan bedalah antara gubernur dengan presiden, jadi nggak bisa disamakan ya, aturannya juga bisa tidak disamakan gitu. Itu bisa excuse lah PDIP. Jadi begitulah kira-kira skenario-nya. Saya kalau melihat perkembangan politik terbaru ini, jadi teringat ucapan Presiden Jokowi kepada pimpinan PSI ketika bertandang ke istana ya. Jangan buru-buru untuk menetapkan mendukung siapa calon presidennya, karena parpol masih banyak drama-drama, masih banyak sinetronnya. Sesungguhnya menurut saya kalimat itu lebih tepat diucapkan kepada Presiden Jokowi. Prabowo maupun Ganjar itu sampai sekarang ini kan masih tersandra untuk menentukan siapa calon wakil presidennya, karena masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau gugatan judicial review itu diterima, maka Gibran bisa jadi calon wakil presiden, dan kemudian kemana dia akan dilabuhkan atau diarahkan oleh Presiden Jokowi, Prabowo atau Ganjar Pranowo. Drama sinetron terbaru, faktor masuknya Kaisang ke PSI ini sekali lagi menunjukkan bahwa yang lebih banyak drama dan sinetronnya itu adalah Jokowi, bukan partai-partai politik. Saya Yusuf Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.